Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Binary Bot Free Tutorial. Kali ini sesuai judul saya akan membahas tentang pola. Jadi banyak teman-teman trader, termasuk saya ya, trader terutama trader binary atau deriv, mempunyai sistem atau strategi atau rule. Ada pola tertentu, bisa pola angka atau pola naik turun, rise fall atau pola warna, gitu. Nah, jika muncul pola tertentu maka open posisi tertentu. Nah, pada dasarnya adalah demikian. Jadi misalnya angka dulu ya, kita hari ini akan membahas pola angka. Banyak, nanti di video selanjutnya saya akan membahas pola warna atau pola naik turun gitu ya. Di sini misalnya pola angka. Nah, saya tulis di notepad rule-nya. Kita akan belajar membuat bot dengan rule. Jika muncul pola angka, digit ya, pola digit. Misalnya berapa ya? Ini kita buat variabel aja ya, x, y. Kita buat 2 digit dulu aja ya. Jika muncul pola digit x, y, nanti teman-teman bisa improvisasi, modifikasi jadi 3 digit, 4 digit, 5 digit, dan seterusnya. Jadi 2 digit ini hanya untuk keperluan testing supaya cepat dapat momen. Nah, begitu ya. Jika muncul pola digit XY, open. Nah, ini banyak kemungkinan open posisi tertentu. Misalnya main di digit differ, ya open differ. Kalau mungkin ada yang open rise, open call, open off, even odd. Nah, untuk contoh kali ini, hari ini kita open differ aja ya. Differ misalnya Z. Jadi kita tentukan nih, jika muncul pola digit misalnya 12, OP differ 3. Nah, atau jika muncul pola digit 57, OP differ 0, misalnya seperti itu. Oke. Jadi nanti kita akan buat formula. Nah, formula itu bisa teman-teman rubah. Oke, apalagi ya? Rule-nya sebenarnya simple itu. Oke, itu aja dulu teman-teman. Oke, nanti ada TPSL, take profit stop loss. Nah, untuk take profit stop loss ini teman-teman bisa cek video sebelum ini ya, atau silakan teman-teman klik link yang video yang ada di atas ini nih. Nah, di atas ini untuk menambahkan take profit atau stop loss di bot binary yang teman-teman punya. Jadi nggak harus bot binary yang ini saja. Semua teman-teman bot yang udah punya, kalau belum ada take profit stop loss, boleh ditambahkan dengan cara lihat video yang tadi. Ada fitur apa lagi ya? Oke, intinya hanya rule ini aja yang saya mau tekankan di video tutorial kali ini ya. Oke. Oh ya, pertama kita testing dengan masih tools easywom.easybinarybot.com. Tools yang kedua ada easypola.easybinarybot.com. Oke, kita buka browser kita. Nah, ini tools easywom. Bagaimana cara mengaplikasikan rule ini, rule pola XY differ Z ini ke tools easywom? Caranya mudah teman-teman. Di sini ada deretan, ada digit sebelah kiri ini ya, sebelah kiri digit sama color. Oke. Nah, karena kita ingin memasukkan formula pola digit,
Berarti kita masukkan di sini. Nah, di sini pilih angka berapa, karena kita mau mencari pola 1 2 diver 3. Nah, jadi simple, pilih angka 1. Jadi teman-teman di sini bisa pilih macam-macam ya. Ada even odd juga, ada X, Y. Nah, ini 1. Selanjutnya di sini 2. Diver. Nah, ini saya geser ke sini. Open, terserah teman-teman. Jadi saya hanya mengajarkan basicnya aja. Ini bebas, teman-teman mau buka open posisi apa, tergantung testing teman-teman, tergantung kebiasaan teman-teman, tergantung backtestnya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada call, ada put higher lower, touch no touch. Kita cari digit diver. Nah, ini diver, apakah diver 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kita pilih diver 3. Kayak ini. Jadi bacanya gini, jika muncul 1 2, nih pas ini tadi ada 1 2 nih di sini, 1 2 ya. 1 2, maka diver 3 dengan durasi 1 tik. Durasi 1 tik. Nah, untuk menggunakan tools ini biasa teman-teman harus punya token. Ini saya udah pastekan tokennya di sini. Saya koneksikan. Oke. Testing pakai akun demo ya, teman-teman. Yang lain biarkan saja, soalnya kita mau testing aja ya. Nah, kita start aja. Start. Teman-teman lihat, perhatikan di sini. Angka ini 8 2 2 6 6 3 3 7. Nah, supaya lebih cepat kita rubah marketnya jadi volatility 10 1 second. Nah, ini mencari pola 1 2 open posisi diver 3 gitu ya. Nah, jadi kalau pola 1 2 ini, pola 2 digit ini ya memang kemungkinan momennya ya bisa dibilang jarang, soalnya kan 2 digit ya, 2 digit. Tapi kalau 1 digit kan misalnya muncul angka 1, maka diver 3 itu banyak momennya ya. Nah, setelah ini, nah kita akan membandingkan easy worm dengan easy pola, teman-teman. Di easy worm, teman-teman itu hanya bisa memasukkan satu formula. Misalnya 1 2 diver 3. Nah, ini sambil jalan kita ke easy pola ya. Nah, saya sudah buka toolsnya easy pola. Di easy pola, kelebihannya dari easy worm adalah dia bisa sampai 10 formula, teman-teman. Dia bisa sampai 10 formula ini. Formula 1, 2, 3, 4 hingga 10. Jadi teman-teman cara pakainya gini, tinggal isi di sini polanya, patternnya ya, digit pattern 1 2 mau diver 3. Dan misalnya teman-teman sekaligus ada pola keduanya dalam waktu bersamaan, dicari 2 3 diver 4, 3 4 diver 5, 4 5 diver 6, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman tidak isi di sini, artinya bot mengabaikan, teman-teman, tidak akan memeriksa yang di sini. Jadi yang posisi di sini tidak akan terbuka, diabaikan saja. Dia hanya mencari yang terisi oleh formula. Oke, seperti itu. Prinsip dasarnya adalah sama. Ini bisa diisi. Lalu ini open posisinya. Oke, open posisinya. Lalu ntar begitu teman-teman start, dia akan mencari semua formula ini. Jadi harusnya ini momennya lebih banyak karena formulanya lebih banyak dibandingkan dengan easy worm. Oke. Nah, ini belum ketemu-temu, saya biarkan saja ya lah. Target profit 1, stop loss 1, dibiarkan saja. Itu ada tuh 1 2 nih, teman-teman. 1 2 diver 3. Nah, tadi kan 1 2 9.
Karena kita di vertiga berarti ini win. Oke, seperti itu. Oke, ini saya stop. Ini WebSocketnya udah close. Saya harus refresh halaman easy polanya. Saya koneksikan lagi token virtualnya. Nah, di sini 1 2 kita testing ya. 1 2 diver 3, 2 3 diver 4, 3 4 diver 5, 4 5 diver 6. Oke, volatility-nya biar cepat buat testing 11 second. Kita start. Nah, teman-teman perhatiin di sini ada 2 digit terakhir ini nih. Nah, itu ada 45 ya tadi ya. 45, maka dia buka posisi digit div 6. Nah, oh ya, ini bukan saran atau rekomendasi trading ya teman-teman. Jadi saya hanya ingin memberitahukan bagaimana mengaplikasikan teknik rule yang kita punya. Jadi kalau teman-teman punya rule seperti ini, pola digit tertentu untuk membuka posisi tertentu bisa menggunakan salah satu tools ini, EasyWorm, EasyPola, atau nanti kita akan buat bareng-bareng bot XML-nya. Jadi teman-teman silakan senyamannya teman-teman saja, pakai yang mana dan aplikasikan rule teman-teman sendiri ya. Di sini hanya contoh. Nah, dia momennya lebih banyak nih teman-teman, karena ada 4 formula sekaligus dalam sekali jalan. Oke, saya stop. Oke, itu sekilas tentang EasyWorm dan EasyPola, bagaimana mengaplikasikan pola digit XY atau XYZ, OP diver suatu angka gitu, atau rise fall. Oh iya, kalau di EasyPola bisa rise fall gak? Saya lihat dulu. No, oke, ternyata bisa teman-teman. 1 2 open rise misalnya, 2 3 open rise, 3 4 open fall, atau 4 5 open fall. Bahkan di sini ada even out. Nah, even out. Jadi teman-teman bisa open contract juga. Jadi sekali lagi, perbedaan EasyWorm dengan EasyPola adalah EasyWorm hanya bisa mengaplikasikan satu formula dalam satu waktu, sedangkan EasyPola bisa mengaplikasikan hingga 10 formula dalam satu waktu sekali jalan gitu. Oke, kita close EasyPola, EasyWorm-nya. Sekarang bagaimana mengimplementasikan ini di bot XML-nya teman-teman? Oke, jangan lupa bersihkan layar. Oke, yes. Kita pilih market. Di sini saya pakai contoh volatility 10 1 second index, digit diverse, contract type-nya diverse. Nah, saya zoom out biar teman-teman kelihatan. Oke, kita mulai dengan bikin variabel. Oke, teman-teman, kita butuh variabel apa? Silakan buka website binary.bot-nya, kita bareng-bareng ya. Pertama, kita butuh variabel polanya ya, polanya. Oke, pola digit. Pola digit. Nah, taruh di sini. Pola digitnya berupa, karena ini pola angka-angka gitu ya. Saya pikir lebih mudah kalau teks atau angka ya. Oh, kita pakai ini aja. Kita pakai teks aja teman-teman. Kita pakai teks polanya ya. Polanya di sini. Nah, teman-teman perhatikan ya, di sini
di sini teks. Nah, ini di sini angka. Nah, berbeda ya. Teks itu yang ada tanda kutip ini nih. Kutip. Nah, jadi string berbentuk teks gitu ya. Contoh tadi 1 2. Oke. Rapikan. Oke, selanjutnya LDP-nya. LDP-nya. Setelah ketemu pola 1 2, buka posisi diver 3. Berarti kita duplikat dari sini. LDP-nya kita buat 3. Oke. LDP-nya ini kita ambil, taruh di prediction. Jadi kita nggak perlu rubah di prediction ini, kita cukup rubah di atas ini aja. Ya, parameter ini aja, satu settingan, satu tempat gitu ya. Oke, ticknya 1, USD-nya 1. Oke, kita nggak pakai money management dulu. Pokoknya fix tag aja 1 1 1 terus. Yang penting rule-nya teman-teman dapat dulu aja. Oke. Oke, sekarang blok 3 dihapus. Rapikan kembali. Rule kita pasang di blok 2 ya, teman-teman. Di blok 2 berarti kita butuh logic if, kita butuh di binary tick analysis, ada last digit list. Ambil last digit list. Nah, di sini kita mau ambil berapa last digit listnya dari belakang. Ambil 2, ambil 3, itu tergantung apa? Berarti tergantung dari isi dari pola digit ini ya. Ya teman-teman. Pola digit ini. Nah, jadi kita ambil length-nya. Jadi di sini kita buat mudahnya buat satu variabel lagi, namanya last digit, array last digit maksudnya ya. Array last digit. Set di sini saya butuh ambil, berarti sublist. Di mana sublist? Oke. List yang di sini di delete saja. Masukkan last digit list. Get sublist from n sekian to last yang terakhir. Kita ambil dari mat. Nah, sorry, bukan ini. Di delete aja. Kita ambil seberapa banyak. Artinya seberapa banyak karakter ada di sini di pola digit, ya kan? Kalau kita isi 1 2 3, ya berarti kita ambil 3 digit. Kita isi 1 2 3 4 5 misalnya ya. 1 3 5 7 misalnya. 1 3 5 7 berarti kan ada 5 karakter. Berarti kita ambil 5. Nah, cara ambil panjang ini adalah dari sini, list. Sorry, di teks ada panjang teks. Nah, ini length of panjang dari sebuah teks gitu ya. Length of di sini pola digit. Nah, ini kenapa kita pakai tipe teks? Karena kita mau ambil length-nya lebih mudah. Oke, length-nya. Jadi karena kita isi sini 2 karakter, 2 digit, nanti diambil 2 sampai terakhir. Berarti 2 paling belakang diambil gitu ya. Nah, setelah dapat 2 itu, sekarang kita bandingkan ya. Polanya ini lebih mudah kalau oke, ini oke. Oh, kita jadiin string berarti nih.
Jadi di sini ada, di list ini ada fungsi, kalau nggak salah saya pernah pakai list jadi teks. Nah, ini teman-teman, make list from text di sini. Nah, kita mau membuat teks dari sebuah list. Nah, di atas ini, blok ini kita udah dapat list. Sekarang kita mau dijadiin teks. Jadi, buat sebuah teks dari list apa? List RLD ini. Kita taruh sini dengan delimiter koma. Karena defaultnya ini nanti list itu default delimiter pemisahnya adalah koma. Oke. Defaultnya. Set RLD ini. Nah, anggaplah kita bandingin nih langsung. If udah deh ya, langsung pakai ini aja deh. If pakai logic sama dengan if make text from list RLD with delimiter koma sama dengan pola yang tadi kita buat, pola digit kita ambil. Pola digit, maka purchase differs. Oke, purchase differ. Nah, di sini kita butuh notifikasi buat saya dan user buat lihat. Saya pengen di notifikasi RLD-nya dong, saya pengen lihat gitu ya. Saya pengen lihat digit terakhirnya yang muncul berapa. Purchase differ. Oke. Dari atas ya. Set pola digit 12. Set LDP 3. Ambil masukkan ke variabel RLD, array last digit. Itu nama kebiasaan aja ya. Dari last digit list, ambil dari 2 terakhir. 2 terakhir. Kalau di sini 3, ya 3 terakhir. Habis itu tampilkan, lalu rubah ke list tadi menjadi teks, lalu bandingkan teks itu dengan teks yang saya isi di pola digit. Jika klop, jika sama 12 12, lakukan purchase differs 3. Jika tidak, ya tick berikutnya diperiksa lagi, gitu seterusnya. Oke, cukup simple ya, cukup sederhana, cukup sedikit kodenya. Run, kita run. Di sebelah kiri bawah harusnya muncul notifikasi last digit 2 last digit ya. Nah, itu di kiri bawah ya, teman-teman bisa perhatikan. Dia mencari 12. Nah, itu ada 12, tapi sepertinya error nih teman-teman. Kenapa dia tidak open posisi ya? Oke, kita stop. Kita close dulu. Sepertinya ada yang kurang. Oke, kita cek ya. Tadi udah muncul 12, tapi kenapa nggak open posisi? Oh, sorry. Saya ada yang salah ya. Harusnya ini delimiternya. Harusnya delimiternya dihapus. Maaf. Harusnya delimiternya dihapus, dikosongkan. Jadi dia membuat teks. Sorry. Dan membuat teks dari suatu list harusnya tanpa delimiter. Harusnya bukan 1,2 tapi langsung 12.
Kalau tadi dengan koma berarti saya buat 1,2 sehingga tidak sama dengan pola digit. Kalau pola digit kan 1, 2 nggak ada komanya. Nah, salahnya di situ teman-teman. Sorry maaf. Nanti saya percepat saja itunya ya. Saya potong saja videonya. Oke, nah dari sini saya juga masih belajar, teman-teman juga boleh belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar. Notify-nya saya tambahin lagi. Ini. RLD. Oh, ini aja. Ini saya hapus dari sini. Ini saya duplicate. Saya pengen tahu text from list-nya itu memunculkan apa. Lalu dibandingkan dengan ini saya kasih pemisah aja, pemisah pola digit duplicate. Oh, atau kebalik ya, pola digitnya harusnya di sebelumnya. Ini text from list, pola digitnya di sini. Oke, kita run. Ya, maaf ya teman-teman, ada yang kelupaan 1 koma dihilangkan. Nah, sekarang udah sama, nggak ada komanya. Ini di kiri bawah, pola digitnya 1, 2 dibandingkan dengan 2 digit terakhir yang muncul. Oke. Learn from mistake. Nah, itu teman-teman, 1, 2, 1, 2. Karena clop, dia open posisi, digit differ. Oke. Saya close dulu. Nah, itu 1, 2. Bagaimana kalau 3 digit? 3 digit. Nah, teman-teman nggak perlu ribet dengan kode yang di sini karena kita sudah adaptasikan itu di sini. Misalnya ya, 1, 2, 3, LDP-nya 4. Nah, ini momennya akan lebih susah sih, lebih lama. Kita nggak usah nunggu sampai open posisi. Cuma ingin membuktikan notifikasi di kiri bawah harusnya 3 digit bandingin dengan 3 digit gitu ya. Kita run. Teman-teman perhatiin di sini. Di sini. Nah, ini 1, 2, 3 dibandingkan dengan 3 digit. Itu ada 687, 049 dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman dengan leluasa memodifikasi pola digit apa, open posisinya apa. Ini saya contoh differ. Jadi nanti teman-teman bisa download bot ini. Silakan download melalui klik link yang ada di deskripsi, lalu teman-teman rubah. Misalnya dengan pola digit 1, 2, 3 saya mau rise, open posisi rise atau call gitu. Ya rubah kontraknya di sini ya. Rubah thread type-nya jadi up down. Baru ntar pilih rise gitu. Atau even odd. Jika polanya 2, 4, 6 gitu ya. 2, 4, 6, maka saya ingin open posisi odd, ganjil. Sebaliknya ya, odd gitu, ganjil. Pilih thread type-nya digit, lalu pilih sini even odd. Nah, gitu. Di sini bisa juga over under. Tapi dasarnya adalah ini. Teman-teman cukup menambahkan pola digit di blok 1, pola digit dan LDP. LDP bisa di sini atau langsung di sini ya. Terserah. Jadi 4 ini bisa langsung isi di sini. Ini kalau dicopot kan ada 0, diganti 4 juga bisa. Jadi tanpa perlu buat variabel LDP. Nah, di rule 2, di blok 2 maksudnya, rule-nya hanya seperti ini. Buat RLD, array last digit, isinya adalah last digit list dari berapa sampai terakhir. Nah, kita pakai length. Jangan lupa teman-teman, ininya teks ya. Teks. Terus kita notify.
beritahukan, bandingkan pola digit dan array LD-nya sekian loh. Lalu if jika sama, maka purchase differ. Ini 1 2 3, berarti ntar muncul 1 2 3 dia akan purchase differ. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah berhasil mengaplikasikan ini pola digit. Jika muncul pola digit tertentu XY atau XYZ atau ABCD gitu, maka open posisi ini, terserah mau differ, rise, put, even out, over under dan sebagainya. Nah, untuk take profit dan stop loss, silakan teman-teman klik link yang ada di atas ini. Cara menambahkan take profit dan stop loss di bot binary teman-teman. Oke. Terus lalu kita juga udah belajar tadi mengaplikasikan di EasyWorm yang hanya bisa satu formula dalam satu waktu, atau easypola.easybinarybot.com yang bisa hingga 10 formula dalam satu waktu. Oke. Ya, mungkin lain kali di lain kesempatan saya akan bahas tentang pola warna ya, atau pola naik turun. Yang kalau merah kan biasa turun, kalau biru naik. Ya, ini kan pola digit yang hari ini. Lain kali kesempatan kita akan bahas pola warnanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Terima kasih sudah support. Terima kasih sudah support channel ini. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir atau mungkin suka dengan programming bot binary, suka testing robot, silakan subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau rule rekomendasi, silakan komen di bawah. Oke, thanks for watching teman-teman. Salam sehat dan sukses. Ya, ini masih mencari momen, soalnya 1 2 3 lebih lama, apalagi 5 digit ya. Tapi mungkin keakuratannya harus ditesting, jangan keakuratannya sip gitu. Boleh lah, mungkin.